Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan ke pengujian DMRT-nya. Nah, setelah nanti kita cari nilai dari LSR ya, kita cari tadi nilai LSR-nya. Ini tadi dengan rumus P alpha PV kita kalikan dengan SY rata-rata atau standar error. Nah, kita akan memperoleh hasil seperti berikut ya. Kita akan buat dulu tabelnya. Jadi nanti di sini tabel ini jarak, kemudian SSR 5%, ini 1%, kemudian ini LSR-nya 5% dan 1%. Ya, ini sebenarnya untuk membantu mempermudah aja. Nah, oke. Nah, jadi penelitian kita itu ada perlakuannya kan ada 4 ya. Perlakuannya ada 4. Berarti tadi saya udah bilang jaraknya itu pasti ada 4. Berarti 2, 3, 4. Oke. Kemudian kita akan cek pada tabel. Nah, tadi galatnya ada 12. Nah, berarti pada tabel SSR nanti kita lihat di sininya V-nya nanti di sini 12. Kemudian P-nya atau jaraknya 2, 3, 4. Ini aja nanti yang teman-teman lihat, ini pas jaraknya di sini. Yang di angka 12. Oke. Nah, jadi kita lihat ini nanti yang mau kita lihat adalah P-nya 2, 12. Nah, kita lihat pada tabel SSR ya. 2, 12 itu pada 0,05 pada 0,05 ataupun pada 5% itu 3,08. Kemudian 3,12 3,23. Kemudian 4,12 3,33. Nah, untuk yang 1%-nya 4,32. Kemudian 4,55, 5,68. Oke, ini adalah hasil dari kita melihat pada tabel SSR-nya ataupun tabel P. Oke. Nah, kita lanjutkan untuk penghitungannya. Nah, untuk mencari LSR itu kita harus mengalihkan antara, ini kita hapus dulu ya. Nah, untuk mencari LSR nanti kita harus mengalihkan antara yang namanya standard error dengan nilai SSR. Ya, jadi di sini standard errornya dengan nilai SSR-nya. Oke, tadi nilai standar errornya itu adalah 0,01 ya, 0,0107. Ini sama semuanya. Nah, kita kalikanlah dia jumlah antara standar error dengan nilai SSR-nya. Oke. Jadi yang 5% diisi di 5%, 1% diisi yang 1%. Oke, kita kalikan 0,0107 dikali 3,08. Itu hasilnya adalah 0,033. Kemudian 0,0107 dikali 3,23 hasilnya adalah 0,034. Kemudian yang terakhir 0,0107 kali 3,33 hasilnya adalah 0,035. Ya, jadi jaraknya sedikit nih, cuma 0,001. Oke. Nah, kemudian yang 1% kita kalikan lagi yang 1% dengan standar errornya.
Ini kita kalikan dengan yang 1%-nya. Nah, hasilnya untuk yang 1%, 0,0107 dikali 4,32, hasilnya 0,0463, 0,046. Kita samakan aja belakang koma 3. Kemudian 3,23 kali 4,55 kali 0,01, hasilnya 0,048. Kemudian 4,68 kali 0,0107, hasilnya 0,05. 0,050. Ya, jadi inilah dia hasilnya. Nah, nilai LSR inilah yang akan kita lanjutkan untuk pengujian dengan melihat perbandingan selisih antar jarak perlakuan ya. Melihat perbandingan antara selisih jarak perlakuannya. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan. Hal yang pertama kita lakukan setelah penghitungan nilai LSR-nya itu adalah yang pertama kita urutkan dulu. Urutkan dari rataan perlakuan terbesar ke yang kecil. Ya, ini kita urutkan dulu. Teman-teman bisa lihat yang di pembahasan sebelumnya. Urutannya adalah kebetulan urutannya itu mulai dari P0, P1, P2, P3. Yang besar 0,218, kemudian 0,214, kemudian 0,190, kemudian 0,169. Nah, ini dia untuk urutannya ya. Urutan dari yang besar ke yang kecil. Nah, setelah kita urutkan, yang kedua kita buat tabel bantu. Kita buat tabel untuk membantu kita menghitung selisih ya, untuk membantu kita menghitung selisih, kemudian nanti selisih akan kita bandingkan dengan LSR-nya. Membuat tabel penghitungan ya. Selisih perlakuan. Nah, jadi nanti untuk membuat tabelnya itu kita akan mencari selisih antara masing-masing perlakuan. Ya, tadi udah saya katakan kalau dia ada 2 perlakuan berarti jaraknya ada 2. Kalau 3, 1, 2, 3 berarti jaraknya ada 3. Kalau dia ada 4 perlakuan berarti jaraknya ada 4. Berarti ini 2, 3, 4. Oke. Nah, dari perlakuan yang besar ya, perlakuan yang pertama yang paling besar itu kita kurangkan dengan perlakuan yang di bawahnya. Ya, kemudian perlakuan yang besar lagi kita kurangkan lagi dengan perlakuan yang selanjutnya, kemudian kita kurangkan lagi dengan perlakuan yang selanjutnya. Oke, jadi si P0 ini akan dikurangkan atau dicari selisihnya dengan 3 perlakuan di bawahnya. Nah, jadi nanti untuk pencarian selisih seperti ini, P0 ya, rataan P0 dikurangi dengan rataan P1, kemudian rataan P0 kita kurangi dengan rataan P2, kemudian rataan P0 kita kurangi dengan rataan P3. Oke, sampai sini. Nah, kemudian setelah selesai si P0 kita kurangkan lagi yang perlakuan selanjutnya dengan perlakuan di bawahnya. P1 kita kurangi P2, kemudian P1 dikurangi P3. Oke, P1 kita kurang P2, kemudian P1 dikurang P3. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, sisa 1 perlakuan lagi akan kita kurangkan, yaitu perlakuan P2 dengan P3. Ini ada cuma 2 aja, 2, 3, ini 2, 3, 4, kemudian ini jaraknya cuma 2 karena cuma ada 2 perlakuan. Nah, perlakuan
P2 kita kurangkan dengan P3. Nah, ini nanti akan kita cari selisihnya berapa, baru kita bandingkan dengan nilai LSR-nya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Jadi bentuk tabelnya dia seperti ini ya. Ada perlakuannya, kemudian ada interval, ini adalah jarak perlakuan, kemudian selisihnya, pengurangan antara rata-rata si perlakuannya, kemudian ini adalah hasil dari tabelnya. Nah, keterangan ini nanti akan kita simpulkan bagaimana perbandingan selisih dan tabel LSR ini. Oke, jadi kita isi dulu. Nah, untuk P0 P1 berarti intervalnya ini ada dua perlakuan, 1 2. Di sini kita isi 2. Kemudian P0 P2 ada P0 P1 P2, ada 3 perlakuan. P0 ke P3 ada P0 P1 P2 P3 ada 4. Oke, jadi 2 3 4 inilah yang tadi yang kita lihat di tabel P-nya. Ya, karena cuma ada 4 perlakuan. Kemudian kita lanjut dulu, kita lihat intervalnya. P1 ke P2 itu berarti ada 2, P1 ke P3 ada 3, P2 ke P3 ini ada 2 perlakuan. Ya, 2 jarak perlakuan. Nah, kemudian kita kurangkanlah dia selisih antara rataan P0 ini dengan si P1. Oke. Nah, jadi P0 kurang P1 ini selisihnya ada 0,003. Kemudian P0 kurang P2 itu 0,002. 0,027. Kemudian P0 kurang P3 0,048. Nah, kemudian P1 kurang P2 0,024. Kemudian P1 kurang P3 0,045. Untuk yang P2 kurang P3 selisihnya 0,0331. 0,033. Jadi kita samakan aja belakang koma 3 ya, 3 belakang koma. Nah, kemudian kita isikan hasil dari tabel LSR tadi, ya, pencarian kita di LSR tadi. Ini 0,033, kemudian 0,034, 0,035, kemudian 0,033, 0,034, 0,033. Ya, kemudian sini 0,046, kemudian 0,048, 0,050. Jadi dia nilainya sama ya, atas sama bawah sama. Oke. Nah, barulah kita bandingkan antara selisih dengan si selisih ini, kita bandingkan dengan tabel LSR-nya 5% dan 1%. Oke. Nah, cara melihatnya atau cara menyimpulkannya itu sama seperti kita membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Ya, kalau misalnya F hitungnya lebih kecil daripada F tabelnya, berarti dia TN atau tidak nyata ataupun non signifikan atau NS. Kalau di F hitungnya nilai tengah-tengah berarti bintang 1. Kalau F hitung lebih besar daripada F tabel 5% dan 1% berarti bintang 2. Oke, jadi itu yang kita lihat, bandingkan selisih dengan tabel LSR-nya. Kita lihat yang pertama, 0,003. Apakah dia lebih besar ataukah di antara apakah dia lebih kecil ataukah di antara ataukah lebih besar dari kedua tabel LSR. 0,003 kita bandingkan dengan 0,033, dibandingkan dengan 5% aja.
nilainya lebih kecil, berarti di sini kesimpulannya NS. Oke. Atau TN, karena saya biasa menggunakan NS ya jadi NS aja ya, atau TN sama aja. Kalau teman-teman buat TN bisa. Nah, kemudian P0 ke P2 selisihnya 0,027, ini sudah pasti lebih kecil daripada kedua-duanya karena yang paling kecil tabel LSR 5% nya 0,03, berarti ini NS juga. Kemudian P0 kurang P3 0,048, nilainya di mana? Dia lebih besar daripada 5% dan lebih kecil daripada 1%, berarti bintang 1. Kemudian ini P1 kurang P2 0,02, itu lebih kecil dari keduanya, NS. Yang kemudian 0,045 ini di antara 5% dan 1%, berarti bintang 1. Kemudian 0,033 ini kita bandingkan dengan 0,043 ya, 0,028. Nah, ini nilainya lebih kecil daripada keduanya, berarti NS. Jadi P0 ke P1 itu NS, P0 ke P2 itu NS, P0 ke P3 itu bintang 1. Kemudian P1 ke P2 NS, P1 ke P3 bintang 1, P2 ke P kurang P3 itu NS. Nah, jadi untuk menarikan kesimpulannya, untuk penentuan notasinya nanti kita kembalikan lagi dia datanya ke rataan perlakuan ya. Kita urutkan aja P0, P1, karena ini kebetulan datanya yang besar P0 berurutan ya, P0, P1, P2, P3. Nah, ini 0,218, 0,190, kemudian 0,214, 0,190 sama 0,169. Nah, ini harus benar-benar teman-teman perhatikan ya, cara menentukan notasinya. Oke, ini nanti bisa kita tentukan notasinya pakai huruf ataupun garis. Ya. Nah, kita lihat P0, kita buat gini aja dulu ya. P0, P1, P2, P3. Nah, P0 ke P1 itu NS. Berarti kita tarik garisnya. P0 ke P1 NS. Kemudian P0 ke P2 NS. Ya, jadi kalau dia sepanjang garisnya sama, oke, panjang di NS berarti dia hurufnya pasti bakalan sama. Ya, berarti di sini simbolnya adalah A. Kita mulai dari huruf A. P0 ke P3 itu berbeda nyata, berarti dia garis sendiri. Oke, berarti di sini kalau dia garis sendiri berarti dia B. Kita lihat P1 ke P2 itu NS, P1 ke P2 NS masih dalam garis yang sama, P1 ke P3 itu berbeda nyata. Kita lihat P1 ke P3 berbeda nyata karena garisnya tidak sama. Ya, jadi dia di sini A, sini B. P2 ke P3 NS, P2 ke P3 ini NS. Ini kayak gini. Oke. Jadi kalau misalnya dapat kita simpulkan berarti P0 P1 P2 itu A, notasinya ya A, kemudian P3B. Nah, tetapi si P2 ke P3 ternyata dia NS, berarti dia bisa kita masukin B. Oke, karena dia masuk ke garis kedua-duanya. Nih ya. P di AB. Oke, jadi penulisannya deskripsi nanti untuk data seperti ini. Perlakuan P0 ratanya 0,218. Biasanya nulisnya kayak gini ya. 0,218, notasinya di atas.
ya, 0,214, 0,190, kemudian 0,169. Nah, jadi ini adalah hasil dari uji lanjut RAL dengan koefisien keragamannya yang besar. Kita uji lanjut dengan DMRT, hasilnya adalah seperti ini. Nah, perlu teman-teman ingat, kalau misalnya kita pengujian statistik, bukan data pada rata, bukan rataan yang kita baca ya, bukan angkanya yang kita baca, tapi notasinya ini yang kita baca. Oke, ini namanya notasi ataupun superscript, ini yang kita baca untuk statistik. Nah, jadi untuk data ini bisa kita baca, cara bacanya seperti ini, bisa teman-teman ingat dan harus diulang-ulang. Lihat ya, setiap huruf yang sama itu menunjukkan perbedaan yang tidak nyata, ya. Tetapi huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata ataupun yang sangat nyata. Nah, kalau misalnya ada satu perlakuan atau ada satu rataan yang memiliki huruf yang sama untuk kedua-duanya, jadi kita baca ini berbeda tidak nyata dengan perlakuan yang huruf kedua-duanya. Oke, jadi cara bacanya seperti ini. P0 berbeda tidak nyata dengan P1 dan P2, tetapi berbeda nyata dengan P3, ya. Oke, P0 berbeda tidak nyata dengan P1 dan P2, tetapi berbeda nyata dengan P3. Sementara P2 berbeda tidak nyata dengan P0 dan P1 dan P3. Oke. Jadi bacanya gitu ya. Saya ulangi sekali lagi. P0 berbeda tidak nyata dengan P1 dan P2, tetapi berbeda nyata dengan P3. Nah, sementara yang si P2 ini karena dia ada huruf kedua-duanya. Ya, ini ada huruf kedua-duanya, jadi dia berbeda tidak nyata dengan yang di atas dan berbeda tidak nyata juga dengan si P3-nya. Jadi yang berbeda nyata itu cuman P3 yang berbeda nyata karena dia punya huruf sendiri dan tidak ada yang sama dengan huruf yang lainnya. Oke. Nah, jadi seperti itu, jadi seperti inilah penyelesaian untuk penyelesaian untuk DMRT sampai penentuan notasi ataupun superscriptnya. Bagi teman-teman yang kurang paham, silakan meninggalkan pesan di kolom komentar ataupun bisa langsung ke chat grup. Nanti akan kita bahas lagi dan akan saya berikan soal-soal latihan lagi untuk RAL, RAK, non faktorial dan uji lanjutnya masing-masing. Nah, untuk BNJ itu sama saja penghitungan dengan BNT, jadi saya tidak membahas lagi. Nah, jadi ini adalah penghitungannya. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana sih sebenarnya perbedaannya dengan rancangan acak pola faktorial. Kalau ini adalah contoh yang pola faktorial. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.